wabil khusus Fadilatul Walid Al-Habib Sagaf Al-Kaf dan seluruh sesepuh yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, kita doakan bersama. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dijadikan panutan bagi kita untuk bisa sampai kepada mahabbatullah dan mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti halnya setiap malam Selasa kita berkumpul untuk lebih memastikan sejauh mana peningkatan ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti ini, yang jika kita lebih dalam melihat secara hakikat bahwa sesungguhnya kedatangan kita, perkumpulan kita di tempat ini pada malam hari ini bukan semata-mata karena keinginan kita dan Rasulnya, keinginan kita, tetapi justru ini adalah keinginan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk pada malam ini menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulnya. Dengan adanya kita menyebut nama Allah dan nama Rasulnya di majlis yang mulia ini, itu artinya bahwa malam hari ini nama kita disebut oleh Allah dan nama kita disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana jalisu man dzakarani in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu aw fi riwayah fi mala'in min fi khairun min mala'in minhu. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa yang menyebut Allah dalam hatinya, Allah akan sebut dalam zatnya. Yang menyebut Allah bersama-sama dengan orang-orang mukmin lainnya, Allah akan sebut namanya di hadapan kelompok yang lebih mulia dari yang kita berkumpul pada malam hari ini. Dan kita telah menyebut nama Nabi, salawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang pun yang bersalam kepadaku terkecuali Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku bisa membalas salamnya. Alangkah bahagianya dan alangkah mulianya orang-orang yang malam hari ini namanya disebut oleh Allah dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebutan Allah pada malam hari ini terhadap kita, sebutan Rasulullah malam hari ini terhadap kita akan menjadi keberkahan terbesar buat kita, sehingga dengan hal itu maka kita akan dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah dunia dan akhirat. Amin. Kita akan dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit yang membahayakan. Kita akan dimudahkan segala urusan kita di dunia. Bagi mereka yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dengan berkat Rasulullah. Amin. Bagi mereka yang sedang bersedih, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Bagi mereka yang sedang terlilit hutang, mudah-mudahan dibayarkan oleh Allah. Amin. Bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dipilihkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Dan bagi mereka yang baru lahir, mudah-mudahan akan dijaga dan dididik serta dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Amin. Dan mereka yang dulunya bersama kita dan telah wafat, mudah-mudahan diampuni dan diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan keyakinan kita kepada Allah, maka bukan satu hal yang mustahil akan diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari-hari bulan Rabiul Awal sudah semakin berlalu. Bulan Rabiul Awal sudah semakin senja. Sebentar lagi akan berlalu bulan Rabiul Awal. Walaupun kita tahu bahwa memperingati
mengingat Nabi Muhammad baik lewat sholawatnya maupun lewat pembacaan maulidnya bukan terkait dengan waktu tertentu. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai di dalam baitnya mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li maulida Ahmadan qad kana wajib. Setiap hari seandainya kita mau baca maulid, maka niscaya itu adalah wajib hukumnya jika itu dikaitkan dengan syukur kita terhadap nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bahwa ketika kita di bulan Rabiul Awal ini lebih khusus memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ingatlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keinginan terhadap kita sebagaimana kita memiliki keinginan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin yang hadir semuanya ingin mendapatkan syafaat Nabi. Saya yakin yang hadir semuanya ingin dipandang oleh Nabi. Saya yakin yang hadir semuanya ingin dilihat oleh Nabi, ingin diingat oleh Nabi, ingin didoakan oleh Nabi. Itu adalah keinginan kita terhadap Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad juga punya keinginan terhadap kita. Nabi Muhammad setiap hari punya harapan terhadap seluruh umatnya. Nabi Muhammad setiap hari menunggu sikap yang baik dari kita, terutama orang-orang yang terkait dan terikat dengan majlis-majlis salawat, majlis-majlis ta'lim. Nabi Muhammad menunggu apakah wahyu dan perintah serta larangan Allah sudah kita kerjakan dengan baik dan benar. Nabi Muhammad memiliki sunnah-sunnah. Nabi Muhammad setiap hari berharap dan menunggu apakah sunnah-sunnahnya sudah dikerjakan oleh kita atau tidak. Nabi Muhammad memiliki penyampaian perintah dari Allah tentang salawat, dan Nabi menunggu setiap hari apakah kita sudah lebih banyak menantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi mereka yang usianya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu bukan saatnya lagi untuk mereka, bukan waktunya mereka bertanya apakah saya sudah cinta kepada Rasulullah. Bukan waktunya lagi mereka yang usianya sedemikian, apalagi yang sudah 5-6 tahun hadir di majelis kami, adalah naif dan dhaif kalau dia masih bertanya apakah saya sudah mencintai Nabi Muhammad SAW. Harusnya orang-orang yang di usia seperti kita, yang memiliki kegiatan seperti kita, sudah waktunya untuk mempertanyakan, meningkatkan kualitasnya dengan mempertanyakan, sudah cintakah Nabi kepada saya? Bukan lagi sudah cintakah saya kepada Nabi, tetapi yang menjadi titik pertanyaan penting sekarang ini adalah sudah cintakah Nabi kepada saya? Ini adalah merupakan sebuah tarakil iman, peningkatan keimanan dan hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Rasul terhadap kita, mari kita fikirkan setiap hari. Daripada kita diam, lebih baik baca Al-Quran. Daripada kita ngobrol tidak jelas, lebih baik kita bersalawat kepada Nabi. Jika ada sedikit kita memiliki kelebihan rezeki, maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling perhatian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Jika seandainya kita memiliki orang tua, sudah saatnya kita betul-betul mempertanyakan, sudahkah kita birrul walidain dengan orang tua kita? Jika kita adalah seorang istri atau suami, pikirkan tanggung jawab kita sejauh mana terhadap pasangan kita yang dijadikan amanah oleh Allah terhadap kita. Jika kita seorang ayah, maka pastikan apa yang telah saya didikkan terhadap anak-anak saya, terhadap tentang pendidikan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus selalu berpikir bagaimana kita mengaitkan zahir dan batin kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka kita akan diingat oleh Allah, kita akan diperhatikan oleh Allah, kita akan diingat oleh Rasul, dan kita akan diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang berjalan menuju kepadaku satu jengkal, aku akan berjalan menuju kepadanya satu depa, satu dira. Barang siapa yang berjalan satu dira, aku akan berjalan satu depa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita memperhatikan beliau sudah perhatian betul kepada kita. Tinggal bagaimana ada usaha sedikit dari kita.
untuk serius menyambungkan kita, batin kita, zahir kita dengan Allah dan Rasulnya, maka kita pun akan tersambung. Jangankan kita, umatnya yang ditangisi setiap hari oleh Nabi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah satu hari didoain oleh Nabi SAW, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni Aisyah, dosanya Aisyah yang dulu dan yang akan datang. Senangnya Siti Aisyah luar biasa dengan doanya Nabi. Kemerahan wajahnya, terlihat ceria yang luar biasa. Lalu Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya afarihti ya Aisyah, apakah kamu senang dengan doa saya tadi itu? Siti Aisyah mengatakan, bala ya Rasulullah, saya senang sekali, bagaimana tidak, doamu mustajab, engkau seorang Nabi, engkau pemimpin para Nabi dan Rasul, lalu mendoakan saya untuk mengampuni dosanya, Allah mengampuni dosa saya, bagaimana saya tidak akan senang? Nabi Muhammad mengatakan dengan pasti kepada Sayyidatuna Aisyah. Lalu kemudian diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, lalu kabarnya sampai kepada kita pada malam hari ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innaha da'wati li ummati fi kulli laylah. Sesungguhnya yang aku doakan sekali kepadamu dan kamu senang itu adalah doaku untuk umatku puluhan tahun. Setiap malam aku nangis kepada Allah untuk berdoa terhadap umatku agar mereka diampuni dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah dan sebagainya. Ini sikap Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka jangan sampai kita sebagai umatnya yang sangat dicintai dan diperhatikan oleh Nabi, lalu kemudian kita menjadi kalah dengan binatang-binatang, kita menjadi kalah dengan bebatuan, kita menjadi kalah dengan kayu-kayu, kita menjadi kalah dengan hal-hal yang sepele dan kita lebih mulia. Di dalam hadis bagaimana para binatang-binatang itu mengenal Nabi Muhammad. Ada unta yang datang berbicara mengadu kepada Nabi Muhammad, ditanggapi oleh Nabi. Ada kijang yang mengadu kepada Nabi, didengarkan, ditanggapi dan dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kayu yang tidak bernyawa, kayu yang tidak punya hati, kayu yang tidak punya akal, dia sempat menangis ketika Nabi meninggalkannya sebagai mimbar dan pindah kepada mimbar yang baru. Lalu kemudian di tengah tangisannya yang begitu memilukan di antara sahabat, maka Nabi SAW sedang penting berceramah, menyampaikan perintah-perintah Allah, menyampaikan masalah agama. Mendengar rintihan itu, Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, lalu menuju kepada kayu yang sudah tidak lagi dipakai. Lalu kemudian kayu itu dipeluk oleh Rasul SAW. Dan tangisan itu kemudian berhenti. Sampai kemudian sahabat baru tahu bahwa ternyata rintihan itu datangnya dari kayu. Nabi kemudian bersabda, andai aku tidak memeluknya, maka niscaya dia akan merintih sampai hari kiamat. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kayu kenal dengan Nabi, kayu tidak mau berpisah dengan Nabi, kayu menderita ketika ditinggalkan oleh Nabi, padahal ditinggalkannya hanya beberapa meter saja, saudara. Masih ada di Masjid Nabawi kayu tersebut, tetapi kayu itu sudah tidak tahan, tidak sanggup ketika dipisah oleh Nabi Muhammad SAW dalam kedekatan fisiknya. Bagaimana seorang umat Nabi Muhammad kemudian merasa nyaman dirinya tidak terkait dengan Nabi, merasa nyaman hatinya tidak mencintai dan mengingat Nabi, merasa nyaman jasadnya tidak bersolawat satu hari kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian binatang-binatang itu di akhirat nanti akan lebih mulia daripada kita. Jangan sampai kemudian kayu-kayu itu menjadi lebih dekat di akhirat daripada kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Berjuanglah, seriuslah dalam berusaha mendekatkan diri kita kepada Rasul SAW, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW saat kita berjalan menuju kepada Nabi, Nabi akan berlari menuju kepada kita. Karena Nabi SAW memiliki, diberi terbesar, terbaik dan termulia daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, demi Allah, aku lebih mencintai kalian wahai umatku daripada ayah yang paling cinta kepada anaknya. Aku bagi kalian adalah orang tua yang paling mencintai kalian. Cukup satu batu, di mana setelah Nabi hijrah ke Madinah,
Nabi saat bertemu dengan sahabat-sahabatnya, duduk dengan sahabatnya, bercerita dengan sahabatnya, tiba-tiba sahabat-sahabat bercerita tentang masa lalunya di Mekah. Saat di Mekah, Nabi Muhammad SAW juga ikut menimpali dan bercerita tentang Mekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Wa inni la'adhkuru hajaran yusallimu alayya fi Makkah. Aku ingat, kata Nabi, aku tahu, aku faham, aku masih ingat bentuknya bagaimana sebuah batu pernah mengucapkan salam kepadaku. Sekali batu mengucapkan salam. Batu, saudara, batu. Bukan umat Nabi Muhammad, bukan cucu Nabi Muhammad, bukan ulama Nabi Muhammad, bukan ahli salawat kepada Nabi Muhammad. Batu yang hanya sekali dilewati oleh Nabi, lalu kemudian batu itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menoleh, Nabi melihat. Dan setelah belasan tahun pada saat ada di Madinah, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, wa inni la'adhkuru hajaran fi Makkah yusallimu alayya. Aku masih ingat sampai sekarang, di Mekah pernah ada batu yang membacakan salam kepadaku. Bagaimana seandainya jika seperti kita yang membaca salam kepada Rasulullah? Bagaimana seandainya salam itu dibaca dari dalam hati? Bagaimana seandainya di sela-sela kita membaca salam ada permintaan kepada Allah lewat syafaat Nabi Muhammad? Bagaimana seandainya pada saat kita membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dengan segenap hati kita sampai menangis air mata kita, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai, dan itu kita ulangi terus, bukan hanya sekali, mungkin sudah puluhan kali, mungkin ratusan kali, mungkin ribuan kali. Lalu mungkinkah Nabi melupakan kita? Jika batu hanya sekali Nabi ingat sampai belasan tahun, bagaimana dengan umatnya yang tiap hari didoakan oleh Nabi, yang bahkan pada saat Nabi akan wafat, yang Nabi ucapkan adalah ummati, 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 ummati. Lalu umat itu membaca salam kepada Nabi dengan kerinduannya, lalu menangis, lalu kemudian Nabi akan melupakannya? Tidak mungkin, saudara. Balaslah kebaikan Nabi dengan kebaikan-kebaikannya. Dua hal yang ingin saya tekankan dan saya ingatkan lagi pada malam hari ini adalah perhatikan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dan yang kedua perhatikan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka dengan dua ini kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedekat-dekatnya kepada Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Mudah-mudahan majlis pada malam hari ini yang juga dihadiri oleh Habib Segaf, beliau ini adalah orang tua kita. Beliau adalah orang yang pada saat semua banyak di Indonesia tidak tahu Tarim, tidak tahu Hadramut, tidak kenal, karena sudah 25 tahun terpisah dari Indonesia, terputus hubungan dari Indonesia karena Hadramut dijajah oleh komunis. Maka pada saat terbuka kembali, beliau termasuk salah satu orang yang berangkat ke sana untuk belajar. Dan pada saat itu wali-wali besar sangat banyak sekali, ulama-ulama yang luar biasa sangat banyak sekali. Dan kita hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihadirkan di satu majlis di mana kita akan bersambung dengan Nabi Muhammad, dan kemudian ditambah kemuliaannya dengan hadirnya salah satu cucu Rasulullah SAW yang bukan hanya sekedar cucu, tetapi beliau memiliki tangannya telah menempel dengan tangan-tangan para wali-wali besar, wajahnya telah dipandang oleh wali-wali besar, matanya telah melihat dan dilihat oleh wali-wali besar. Maka mudah-mudahan kedatangan beliau pada malam hari ini akan menambah dan menyempurnakan keberkahan daripada pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana kita pada malam hari ini meminta dan memohon kepada beliau untuk menutup majelis ini dengan pembacaan doa Maulid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah Nabi dan lewat lisan beliau akan mengangkat seluruh permasalahan bangsa ini, akan merahmati seluruh kaum muslimin, akan menjaga bangsa Indonesia khususnya, kaum muslimin lebih khusus yang ada di dalamnya, dari segala bencana, fitnah, mara bahaya, permusuhan, pertikaian, pertumpahan darah, sehingga kita menjadi bangsa yang pernah dulu berjaya dan dikenang sebagai Jawa bintu Tarim. Dikatakan di sana bahwa Jawa ini adalah anaknya Tarim. Jawa keseluruhan ini oleh orang-orang di sana disebut sebagai anaknya Tarim. Artinya apa? Artinya jika di sana orang banyak bisa menjadi aulia,
maka di sini pun kita bisa banyak yang bisa menjadi aulia. Yang penting sambungan hati kita kepada ulama-ulama Allah, sambungan hati kita kepada Rasulullah, sambungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan perintah-perintah wajib Allah, kita tinggalkan yang diharamkan oleh Allah, lalu kita menyempurnakan lagi dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita sambungkan diri kita dengan para ulama-ulama yang betul-betul mengajak kita bukan kepada yang lain-lain. Ulama yang mengajak kita bukan kepada dunia, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, tetapi ulama yang mengajak kita menuju kepada Allah, menyambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada Habib Segaf dan para habaib dan masyayikh yang lainnya, dan mari kita satukan hati kita, tengadahkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin.